Oke, selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di asistensi UAS Genap Komunum kali ini. Sebelumnya, kenalin gue Raihan sebagai BPA Akpro IMF TW 2024 akan menjadi moderator pada sesi asistensi UAS kali ini. Asistensi Komunum kali ini tuh akan diisi oleh Bang Gozi dari Elektro 21 sebagai asdos dari matkul Komunumnya. Terima kasih buat Bang Gozi dan meluangkan waktu udah bersedia menjadi pemberi materi. Sebelumnya, sebelum mulai asistensi kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar sesi asistensi kali ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Jadi di sini gue izin ngingetin buat teman-teman buat ngisi link absensi yang ada di chat. Ada yang buat Asdos Panopan sama yang dari Akpro ya guys. Terus ada link dari Akpro itu buat ada diktat matkul-matkul semester 4 kayak Komnum, Sinsis, RE, dan lain-lain. Mungkin dari sini udah boleh dipersilakan kepada Bang Gozi. Terima kasih sebelumnya Bang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, mungkin tadi nambahin lagi kalau asistensinya bakal dari gue sama Devin ntar ada. Terus untuk materi yang hari ini mungkin untuk sekedar info buat kelas Paris. Kalau kelas Panovan tuh ada wajib asistensi. Kita udah bagi materi untuk UAS itu 4 kali asistensi. Sebelum ini kita udah kalau yang reguler 01 itu udah ngelakuin asistensi offline tentang materi linear regression, interpolasi, sama spline. Yang sekarang itu kita ngelakuinnya integral dan diferensial. Terus nanti bakal ada asistensi itu lagi untuk uh, kelas yang Panovan, berarti reguler 1 paralel sama KKI ya. Yang reguler 1 sama gue ntar insya Allah bakal gue lakuin hari Sabtu ya. Untuk jamnya ntar bakal gue kasih tahu lagi itu online. Untuk yang reguler sama KKI bakal sama Devin kalau nggak salah Jumat itu offline. Terus untuk yang sama kelas Paris mungkin ntar bisa join di kelas gue ntar yang online untuk membahas ODE ya, materi terakhir. Oke, di sini gue bakal ngebahas integral. Nah, siapin dulu. Kelihatan nggak ya? Loh, ini kelihatan nggak? Tes tes. Suara gue masuk ke sini? Kelihatan. Masuk Bang. Yes. Oke. Ya udah. Untuk integral, gue cuma bakal nge-review doang sama ntar ngeliat apa punya diktat akro sama ngebahas soal ya. Untuk integral, rangkumannya itu ada 3 metode ya. Yang pertama itu trapezoid, yang kedua itu ada Simpson sepertiga, dan Simpson 3/8. Nanti juga ada multiple integral sama integral with unequal segment. Jadi simpelnya tuh kalau yang trapezoid minimal itu 2 data ya. Datanya itu minimal 2, berarti segmennya itu cuma 1. Ini trape. Untuk yang sepertiga datanya itu minimal 3 dan segmennya itu 2. Dan untuk yang 3/8 datanya itu minimal 4, berarti segmennya itu 3. Nah, untuk yang trapezoid sama yang sepertiga ini kita tuh uh, bisa gabungin gitu tiap segmennya. Jadi nggak cuma satu segmen doang. Kalau yang trapezoid itu bisa uh, berapapun segmennya, infinite. Nah, kalau yang sepertiga itu cuma segmen yang genap. Segmen yang genap berarti 2, 4, 6, 8 ya. Berarti datanya itu harus ganjil. Iya. Nah, kalau yang 3/8 ini gue udah baca-baca. Dia cuma 3 segmen doang. Jadi dia nggak bisa kayak ganjil 7.
9 gitu, nggak ada rumus buat rangkum semuanya. Nah, kalau yang trapezoid mungkin rumusnya itu mirip interpolasi ya, B min A F X I plus 1 min F plus X I dibagi 2 ya, kalau nggak salah. Nah, ini dia bisa diterapin rumus kalau banyaknya itu kalau nggak salah tuh, bentar, aku lupa. Itu. Nah, ya ini dia. Ini kenapa di sini 2? Karena ini rumus untuk banyak segmen ya. Kalau nggak cuma satu segmen. Ini kenapa di sini 2? Ya karena kalau misalnya untuk segmen pertama, dia tuh kan nilainya kan Fx1 plus Fx0 per 2 nih. Ini kali H. Nah, ditambah yang kalau segmen kedua, ada 2 segmen. Itu berarti kan Fx2 plus Fx1 per 2 kali H. Nah, di sini yang di tengah-tengah nih, yang X1, itu kan muncul 2 kali ya. Jadi dia bakal dikali 2, dan yang awal sama akhir, ini cuma 1 doang. Karena dia cuma muncul 1 kali. Nah, untuk, mungkin gue jelasin sedikit. Itu sedikit aja kalau kalian bisa lupa ya, rumusnya apa. Kalau di kelas, nah ini kalau sepertiga, itu rumusnya kalau nggak salah tuh, kalau 1 doang, itu H dikali Fx0 plus 4 Fx1 plus Fx2 per 3. 3 atau 6 ya? 3. 3 atau 6? 3. 6. Dibagi 6 ya. Nah, ini kalau ada segmen baru lagi ya, berarti kan ditambah H Fx kan 012 berarti 1 plus 4 X2 plus F X3 berarti per 6. Jangan mulai dari 0 deh. Ambil sama rumus yang ada. Kita mulai dari 1 aja. 1 2 3. Jadi kan dia bakal ditambah terus ya, yang awal 1 dan terakhir ada 1 di sini. Tapi yang di tengah-tengah itu bakal 4, dan yang di ujung sini di sini itu bakal ditambah, dan bakal nambah terus gitu. Nah, tapi kalau dia, kenapa dia nggak bisa nggak bisa ganjil? Karena kalau ganjil tuh rumusnya kan, kalau buat segmen banyak ya, Fx0 ini tuh cuma di ganjil ya, ganjil atau berapa? Ganjil, ya ganjil. Sigma I 13 sampai N min 2 XI kan. Nah, ini bisa J aja 24 N min 1 XJ. Ini FXN. Nah, kalau dia ganjil, ntar kalau segmennya ganjil, ntar di sini misal 0, ini 13, di sini itu cuma 2 doang, di sini 4. Jadi nggak ya, nggak rata antara ini harus ini sama ini. Ini kali 4 sama 2 ya. Oh ya. Nah gitu. Jadi diingat-ingat aja kenapa dia nggak bisa ganjil untuk 3/8. Nggak usah dibahas ya, tinggal lihat rumus aja itu, soalnya nggak ada yang gimana.
Terus sebentar gue mau ini gue udah lihat diktat dari nomor 1 sampai 3 dulu. Itu udah benar semuanya sih. Jadi kalau kalian mau latihan lewat diktat udah boleh. Terus mungkin di sini langsung pembahasan soal lagi. Ini ada. Ini gue ada soal tahun lalu sama beberapa soal dari buku. Gue ambil yang kalau soal yang di diktat itu kan integralnya tuh dengan segmen yang sama ya. Segmennya tuh equal kalau nggak salah di 0 sampai pi terus dengan 6 segmen. Jadi segmennya itu sama semua. Tapi di sini ada soal dari latihan tahun lalu yang segmennya itu beda-beda. Kalau segmennya beda gimana gitu, kita bisa gabungin aja semuanya. Jadi kalau di sini lihat dia tuh partikel bola yang punya density yang bervariasi tergantung dengan jari-jarinya. Jadi kalau kalian yang diminta tuh massa sama phase density. Kalau kalian ingat rumus massa kan sama dengan rho kali P. Tapi biar ada integralnya, di sini kita buat integral rho A luas dikali dengan dr. Kenapa harus ada integralnya? Karena ininya kan berubah-berubah ya. Jadi kalau pakai ini doang, ntar jatuhnya kayak cuma rata-rata doang. Udah cakup semuanya. Jadi rumus A itu apa kalau luas lingkaran? Itu kan 4πr kuadrat ya. Nah ini di sini kalian juga harus ingat beberapa rumus yang mungkin basic dari fisika ya. Kalau yang elektro mungkin ini buat induktan tegangan pada induktor ya, LDI per dt sama IC sama dengan per C integral dt. Mungkin kalian ingat aja, mungkin keluar ntar dan gak dikasih tahu rumusnya kan. Jadi kalau harus mikir sendiri kayak gini. Kalau kayak gini gimana berarti rho 4pi rho r kuadrat dr. Ini 4pi-nya kita keluarin aja sih. Nah ini yang fungsi yang bakal kita pakai. Kita nyari step size dulu ya. Ini ada 10 data, kalau nggak salah ya 10 data berarti ada 9 segmen. Itu kalau kita lihat nih segmen pertama, kedua sama ketiga nih ini sama ya. Jaraknya sama 0,12. Berarti H1 sampai H3 sama 12 itu dalam milimeter ya. Langsung kita ubah ke sentimeter aja. 0,012 H4 sampai 1, 2, 3, 4. H4 sampai 1, 2, H4 sampai H5. H4 sampai H5 itu berapa nih? 0,13 ya. 0,13 ini, 0,13 ini juga. Jadi 0,013. Terus H6 sampai H7. H6 doang. H6 doang dia beda sendiri ya 0,17 karena ini tuh dia 0,07. H6 itu 0,17 dan H7 sampai H9 tuh 0,007. Oke. Yang bisa kita pakai di sini kan dia ada tiga segmen ya. Berarti ini pakai 3/8. Yang ini 2 segmen, ini bisa pakai 1/3. Ini 1 segmen doang. Dia pakai trape. Dan ini terakhir itu 3 segmen lagi ya, berarti 3/8. Nah, jadi bisa digabung kayak gini ya. Kita nyari ini dulu. Jadi misal ini tuh R aja.
Kita nyari FR1 dulu deh. FR1 berarti Rho dikali R1 kuadrat kan. Rho-nya di sini 6, R1-nya 0. Jadi 0 FR2 sama dengan 5,81 dikali 0,12 kuadrat. Itu 0,12 kuadrat. Ini ntar dua kali-kali aja. FR3 berarti 5,14 kali kuadrat FR4 4,29 kuadrat FR5 itu 3,39 kuadrat FR6 2,7 kali 0,67 kali kuadrat FR7 itu 2,19 kali 0,79 kuadrat 79 kuadrat FR8 2,9 udah 2,1 kali 0,8 kuadrat 0,8 kuadrat FR9 2,04 kali 4 kali 4 dan FR10 2 kali 1 kuadrat 2 kali 1 kuadrat. Oh iya, ini masih dalam milimeter ya. Milimeter. Berarti ini dikali 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat min 2 semuanya. Sebentar gue coba kali-kaliin. Jadi itu 0,0836 ini dua sembilan enam ini itu 9 kali 3,39 kali itu dan ini yang terakhir 0,2. Nah, langsung aja untuk yang H1 sampai H3 itu pakai 3/8 ya. 3/8 H1 sampai H3 misal hasilnya itu R1 aja. R1 sama dengan berarti FX 0,0836 H-nya kan berapa? 0,012 ya. 0,012 0,008 0,00836 ditambah 4
kali 0,0029. 4 kali 0,0084, 2 kali 0,001, terakhir kali 0,0081. Dibagi berapa? 3N 1 dibagi 6. Ya 3 ke 8 itu 3 kali 3 berarti salah sebut tadi. 8 ya, dibagi 8. Nol koma nol nol delapan delapan, dan yang ini itu kali 3 juga. Nol koma nol nol koma 0165. Ingat enggak? Benar. Hasilnya tuh dibagi 8. Kecil 0,0513. Untuk yang H1, H2, H4 sampai H5 kita pakai konsep 2 aja tadi. Ini berapa? 0,013. 0,013. Kalau sepertiga kita gitu biar nggak salah. 141 ya. 1 berarti ini 0,00813 dari sini. 0,03 ditambah 4 dikali 0,01. 0,04 tambah akhir itu 0,01 dibagi 6. Oh, 132 yaitu H4 sampai H5, H6 karena dia pakai trapezoid ya. Langsung aja 0,017 dikali tadi pakai 11. Jadi 0,013, 0,015. Oh, 3 dibagi 2. Jadi 2 kali 0,00238. Dan terakhir H9 itu pakai 3/8 lagi. Jadi mulai dari sini sampai sini ya. Dan 38. Oh, enggak. H1 sampai H9. Oh, 1,
kelebihan kali ya sebentar. 1, 2, 3, 4. Oh iya kelebihannya. Aduh. Ini gue salah ngitung guys. Tadi kelebihan 1. 1, 2, 3, 4. Oh iya, gue mulainya dari sini, dari yang FR2 nih. Bukan dari Dino. Oke, kayaknya salah. Salah ngitung sebentar. Daripada gua ngulang lagi ya. Gue langsung ada jawaban sih dari Pak Naufan. Oke, maaf guys. Salah step tadi gua. Mulainya dari kedua, bukan ke satu. Jadi, ntar kalau kalian gitu juga hati-hati ya. Jangan sampai kayak gue. Oke, kalau dari jawaban Pak Naufan harusnya sama aja. Ini, dia pakai 3/8 dulu nih, sampai yang 0,036, terus per 3, terus trapezoid sendiri, dan terakhir 3/8. Kalau dihitung, itu ntar hasil per ini ya, per integralnya di sini, sekitar segini, 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 sama ini. Ntar hasil integralnya itu kita tambah-tambahin aja, jadinya masanya 0,0109. Terus untuk dapet masanya kan itu dapat ya. Nah, untuk dapat rho-nya, ntar tinggal massa dibagi dengan ini, massa. Ntar untuk dapat rho-nya. Rho sama dengan M per V kan. V-nya ganti aja dengan integral ADR. Nah, untuk integral A di sini kan sama dengan integral pasti R kuadrat ya, dr. Oke, ntar R-nya, R kuadrat ini kita integralin pakai kalkulus saja. Langsung jadi 4pi, integral dari 0 sampai 0,1 R kuadrat dr. Nah, itu. Hasilnya itu sekitar ini, 4, ini 2,599 gram per cm kubik. Oke, satu soal gitu aja dengan unequal. Yang penting tuh ini ya, tadi kalian bisa identifikasi pakai apa aja tiap segmennya. Terus kalau udah pakai segmennya ini jangan lupa nyari fungsinya, dan jangan sampai salah juga nih, kayak gue ya kelewatan itu. Oke, kalau ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada yang mau nanya, gue langsung ke soal berikutnya. Ntar gue sekalian. Oke, nggak ada yang mau nanya. Untuk ini, untuk unequal, sebentar. Oke. Nah, saran juga, tadi kan yang gue singgung di awal, kalau trapezoid sama sepertiga tuh bisa digabungin
macam banyak ya. Kalau trapezoid itu bisa digabung semua segmen. Jadi ini sebenarnya bisa pakai trapezoid semua, tapi beda-bedain aja. Yang ini tuh yang awal ini dia H-nya itu 0,12, yang ini 0,13, yang ini 0,7, semuanya bisa pakai trapezoid. Jadi kalau kalian dari awal mau pakai trapezoid ya bisa-bisa aja. Nah, kalau pakai sepertiga jangan lupa kalau dia itu cuma segmen yang genap. Jadi ntar misal datanya banyak banget nih, 15 bisa 15, tapi segmen segmen 1 sampai segmen 10 itu ini apa jaraknya sama, berarti langsung aja pakai yang sepertiga. Jadi kalian bisa ngehemat banget nih. Bisa 5 segmennya misal pakai trape plus 38 langsung keluarkan. Itu buat tips dari gua. Oke, mungkin ke soal selanjutnya aja ya. Di sini ada multiple integral. Kalau yang integral kayak gini, kalian bisa lihat aja di ini ya, di PPT itu ada. Jadi ntar dibikin kayak gini nih, di 2 dimensi X sama Y. X sama Y dibikin 2 dimensi. Jadi cara bikinnya ini biar kalau kalian enggak, ini titik ini sebenarnya nggak harus di sini sih, itu karena kebetulan aja awalnya sama 0, tapi misal awalnya beda, yang X-nya itu awalnya -2, yang Y-nya itu awalnya misal -4 kayak gini, kan kalian nggak bisa taruh dua-duanya di titik yang sama ya, di titik ini. Kalau sini kan harusnya kedua titik itu sama, misalnya di sini 0,0 atau di sini -2, -3 itu ya sama X harus sama. Jadi eh, hati-hati aja cara bikinnya. Itu berarti kan ini kan X sampai X ya, -3 sampai 1, Y-nya itu 0 sampai 2. Dan kalau pakai sepertiga rule, berarti harus ada berapa data? 3 data, 2 segmen ya. Jadi ntar bikinnya kayak gini aja. Untuk ini ya, -3, -1, dan sini 1. Terus yang Y-nya 1, 2. Nah, ntar titik-titik ini fungsi yang kalian masukin ke ini, ke fungsi ini ya. Jadi saat di sini itu X-nya -3, Y-nya 0, itu masuk sini itu berapa. Ntar hasilnya ya sesuai yang di buku aja nih. Ini sebenarnya bisa, kalau kalian ingat kalkulus kan integral dx dy sama integral dy dx itu sama ya. Jadi ntar kalau kalian mau ini ke bawah dulu baru ke samping itu juga bisa, nggak harus samping dulu. Jadi tapi karena ikutin buku aja, itu ke samping dulu yang sepanjang X baru ke bawah sepanjang Y. Nah itu gampang aja ya, ini tinggal kalian pakai sepertiga kan bisa. Ini kali 1, ini kali 4, ini kali 1. Kayak gitu. Ntar hasilnya nih, F-nya diturunin ke bawah. Dan hasilnya tuh ini. Nah, tapi gimana kalau 3 dimensi? Kira mirip aja. Di buku ini nggak ditulis sih. Tapi gue semalam ngide aja biar gampang ke kalian gambar ya. Biar bisa kalian gambar. Apa sih? Nah, kalau 3 dimensi, kalian sama juga bikin kayak gini. Tapi bikin sejumlah Z-nya juga. Jadi kan di sini Z kan -2 sampai 2 ya. Berarti kalau untuk dapat 2 segmen itu harus ada 3 data, Z-nya itu -2 sama 2. Jadi ntar kalian bikin
ini kalian masukin saat Z-nya min 2. Min 1 dulu. Ini kalian dapat di fungsi F1 misal. Terus kalian bikin lagi di sini. Saat Z-nya 0. Jadi min 3, min 1, 1, 0, 1, 2. Ntar kan kayak gini, terus ke bawah nih, dapat F2. Dan ntar yang buat 2-nya, buat Z sama dengan 2 juga sama, dapat F3 nih. Nah, dari ketiga ini baru pakai sepertiga lagi bisa A, F1, tambah 4 F2, plus F3 per 6. Nah, ini hasilnya ntar misal hasil. Gitu. Jadi, kalian bikin juga nih tabel kayak gini. Tapi ada 3 biji. Buat Z sama dengan min 2, Z sama dengan 0, sama Z sama dengan 2. Kalau 4 dimensi gimana, Bang? Sama juga. Misal 4 dimensi ya, ada K, misal K dari 0, 1, 2 nih. Kalian bikin dulu kayak gini, tapi satu-satu dulu. Misal Z dulu ya. Jadi saat K sama dengan 0 dan saat Z sama dengan min 2 nih, dapat F-nya. Selanjutnya saat K sama dengan 0 dan saat Z sama dengan 0, dapat saat K sama dengan 0 dan saat Z sama dengan 2. Nah, selanjutnya saat K sama dengan 1 dan saat Z sama dengan 2. Dan seterusnya gitu. Jadi, kalian bikin tabel gini aja yang sama, cuma iterasinya itu jadi banyak dan tergantung kombinasi dari K sama Z-nya. Ini gue ngide sendiri aja semalam biar kalian gampang ngebayanginnya ya. Kalau Panovan iseng. Oke, jadi gue coba kerjain ini ya, yang ini, yang soal ini. Bang, sorry Apa? Bang, nggak interupsi. Sorry Bang, ganggu waktunya. Kalau boleh tahu, boleh tolong jelasin yang dapat sumbu X, sumbu Y-nya nggak Bang, dari batas itu integralnya, Apa? yang buat di grafik Apa? itu. Yang ini? Yang Cara mana? buat Yang tabelnya itu Bang. Ya yang itu Bang. kenapa? Sama Kenapa? cara ngitungnya gitu Bang. Cara ngitungnya gitu kayak step awalnya gitu nentuin tabelnya gitu gimana Bang, kalau boleh tahu Bang? Oke, jadi ini tergantung soal. Tapi karena di soal ini dipakai single application of Simpson rule ya. Simpson rule kan segmennya tuh minimal 2 ya. Berarti kita butuh berapa? 3 data nih. Nah, dari ini kan min 3 sampai 1. Min 3 sampai 1. Itu jadi ini jadi start point, ini jadi end point nih untuk X ya. Jadi tingkat ngasih itu apa? Biar stepnya sama ya. Ini kan 4 nih. Jarak 4. Jadi jarak dibagi dengan segmen 2 min 3 1. Min 1. Min 1 tambah 2 itu 1 gitu. Ini juga sama. Start point sama end point-nya tuh sesuai yang di integralnya. Tapi ini tergantung segmennya. Kalau segmennya 2 dengan jumlah 2 nih, berarti biar jaraknya sama, itu harus lakukan 2 dibagi 2, 1. Dan Z juga. Min 2, min 2 di sini. Jaraknya 4, biar jarak sama, itu tambah 2. Jadi, titik-titik yang bakal dihitung tuh tergantung dengan segmennya ya. Karena yang diminta single Simpson rule ya. Jadi emang cuma butuh 2 segmen dan 3 data. Kalau ntar diminta 3/4, berarti kalian butuh 4 data dan 3 segmen. Kalau 3 segmen, berarti ya udah. Berarti kan ini jaraknya kan 4 ya. Berarti ini tambah 4/3. Itu berapa tuh? Min 3 tambah 4/3. Anggap aja 4/3 itu 1,3. Berarti ini tuh 1,7 ini. Terus yang ini min 0,3. Nah, tentunya jasa begitu ya, dengan segmen. Ini kalau sepertiga tuh kayak tadi, kalau 3/8 kayak gini. Jadi tergantung yang diminta berapa. Nah, untuk titik-titik ini itu kalian masukin aja ke rumusan. Jadi saat di sini itu X-nya min 3, Y-nya 0, dan Z-nya itu min 2. Ini ya, karena ada tiga tabel ya di bawah. Kayak gitu. Dan ini min 3, 1, Z-nya min 2. Min 3, 2, Z-nya min 2. Gitu. Dan ini harus ngurut kayak gini ya.
Y itu, kalau Y itu dari paling bawah ke atas, kalau X itu dari paling kiri ke kanan. Karena ntar bakal ngaruh di ininya nih, di F-nya nih. Soalnya kan yang kalau Simpson tuh kan yang pertama itu dikali 1, yang ini kali 2, yang ini kali 3 kan. Yang di sini juga ini kali 1, 4, 1. Gitu. Jadi harus ngurut kayak gitu. Oke, jelas nggak tadi Rehan? Oh, berarti ada kayak ya buat sumbu X, sumbu Y, sumbu Z ya Bang, sesuai ya integralnya 3 kali lipat itu. Ya, beneran kayak integral 3 kali lipat aja. Tapi ini 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 cara nggak ada di buku ya. Jadi gue ngide sendiri biar kalian gampang aja bayanginnya. Jadi tetap kayak di buku bikin tabel, tapi karena ada Z, jadi bikin 3 tabel. Karena emang Z-nya ada 3, min 2, 0 sama 2. Jadi saat Z-nya min 2, saat Z-nya 0, dan saat Z 2 kayak gitu. Jadi kalian bikin tabel. Ntar si fungsi-fungsi ini yang dijadiin fungsi Z buat dapat hasil akhir. Jelas nggak? Oh, tapi kalau buat nyari Las Bang nanya lagi Bang, buat nyari F-nya itu berarti tinggal masukin ke fungsinya aja Bang. Terus di Iya, oke. Titik-titik ini tinggal masukin ke fungsi aja. Titik-titik. Oke Bang. Aman nggak? Kalau udah nemu ntar bakal dimasukin ke mana Bang kalau itu Bang? Yang Simpson seperti 3 rule-nya kan? Iya, jadi ntar kalau udah nemu titik-titik ini, kalian pakai Simpson bisa bisa ke bawah dulu, bisa ke kanan dulu sama aja sebenarnya. Kalian kalau ke bawah dulu berarti kalian integral terhadap Y. Kalau ke kanan dulu integral terhadap X dulu, karena di buku itu ada integral terhadap X dulu baru Y. Jadi gue samain aja biar gampang, biar kalian nggak bolak-balik lah. Jadi kalau udah kayak gini, ingat aja poin di sini kali 1 kalau pakai Simpson ya. Kalau pakai Prape beda lagi. Ini kali 4 dan ini kali 1. Jadi ntar F di sini itu kali 1, F sini kali 4. F ini dapat F nih. Dapat F hasil Simpson. Itu disimpan. Nah, ntar F yang hasil ini kali 1 juga, ini kali 4, kali 1 lagi. Baru dapat F1 ini. F1 ini ntar bakal dikali 1, kali 4, kali 1 lagi buat dapat hasil akhirnya gitu. Ngerti nggak? Oh, oke. Makasih Bang ya. Oke, aman. Oke. Jadi langsung aja di sini karena tadi gue udah jelasin ya, bikin tabel ini bikin hasilnya kayak gini. Ini untuk tabel subjek min 2. Min 2, ini subjek 0, dan ini subjek 2. Nah, cara nyarinya gimana? Jadi awalnya kita nyari yang ini dulu nih. Min 27, min 1, 1. Ini subjek sama dengan min 2. F kecil 1 deh. F kecil 1, F kecil 1 berarti H. H-nya kan kalau di X, jangan lupa ya, X ini min 3 tadi itu di sini tuh. Ini hapus min 1 ya. Min 3, min 1, 1. Jadi H-nya kan 2 ya. Jadi kali 2 dikali dengan min 27 minus 4. Min 1 kali 4 ya. Di sini kali 4. Ini kali 1. Tambah 1 dibagi dengan 6. Nah, ini kalau nggak salah hasilnya tuh kan min 30 bagi 6, min 5. Min 30. Min 30 bagi 6 itu min 5. Min 5 kali min 10. Sebentar. Harusnya 8 min. Oh, salah. Bukan, bukan stepnya ya. Tapi eh, jarak X secara keseluruhan 4 harusnya. Jadi kan jaraknya kan salah di sini bawah. Jarak kan min 3 sampai 1 ya. Jadi ini 4 harusnya minus 20 di sini. Terus F2 4 juga. Ini min 21 tambah 20. 5 kali 4 ya. Tambah 7 per 6. Itu hasilnya ini kan min 1, 6 kembali 6, 1. Ini 4. F3 4
minus 15 plus 44 plus 13 dibagi 6. Hasilnya itu 13 kan 57. 57 kurang 15, 44, 26, 7, 7 kali. Nah, yang ini baru nih kalian bikin, kalian integral terhadap Y. Anggap aja bisa S1 sama dengan Y kan, Y ini dari 0 sampai 2 ya. Berarti cuma 2 dikali dengan awalnya itu minus 20 plus 4 kali 4 itu 16 plus 28 bagi 6. Hasilnya tuh ini kan minus 4. 24 bagi 4, 24 bagi 4 kali 28. Ini disimpan dulu. Dan untuk Z sama dengan 0. Selanjutnya gitu. F1. Ini sama semua ya, min 27. Oh ya, apa? Itu kenapa yang F1-nya sama itu dikali 2 bukan kali 4? Karena ini integral terhadap Y. Ini kan terhadap S nih, yang ini. Itu kali 4, karena S itu min 311. Tapi yang ke bawah, itu kan terhadap Y ya. Integral terhadap Y itu 0 sampai 2. Gitu. Ngerti nggak? Di ini deh, di sini. Nih kalau di buku tuh, awalnya nih, dia 8 kali 0 ya. 8 bin 0, 8 bin 0. Itu karena terhadap X ini 8. Dan terhadap yang ke bawah tuh 6 bin 0 gitu. Oke. Ngerti nggak? Ya. Oke. Nah untuk S1, ini yang Z itu tuh karena ini sama semua ya. Jadi gue samain aja langsung F1 sampai F3 itu minus 20. Berarti F2-nya terhadap Y ya. 2 kali minus 20. Minus 20 kali 4. Minus 80. 20 per 6. Jadi minus 120 bagi 6. Minus 20 kali 2 minus 40. Nah untuk yang Z sama dengan 2. F1-nya ini samanya minus 20. F2-nya itu 4 kali minus 33 minus 28 minus 5 per 6. Ini berapa ya? 33, 28 minus 66 itu dibagi 6 itu minus 11. Minus 11 kali 4 minus 44. Dan F3 sama dengan 4 dikali minus 39 minus 52 minus 11 per 6. Plus 9 52 11 6 kali 4 minus 68. Nah, cari lagi ya. 3 integral terhadap Y ya. 2 kali minus 20 ini minus 44 kali 4. 176 minus 68 per 6. 20 1 8 bagi 6 kali 2 itu minus 88. Minus 88 ya. Nah ini kan udah dapet S1 gede, F2 gede, sama F3 gede. Jadi ntar tinggal integral terhadap Z aja nih. Hasil akhir dan FD apa dah ada. Misal A sama dengan Z kan ini yang 4 ya. Nih, dari min 2 ke 2 itu 4. A dikali 8. Ini minus 40 kali 4 kan minus 160 ya. Minus 160 dikurang 88 dibagi 6. Hasilnya itu minus 240 dibagi 6. Minus 40 kali 4 hasilnya itu minus 160. Oke, kita coba pastiin kan.
Atau ini X. X pangkat 3 minus 3 YZ terhadap X ini. Z-nya itu dari min 2 sampai 2, Y-nya itu dari 0 sampai 2, X-nya itu dari 3 sampai 1. Oke, hasilnya minus 160 ya. Jadi hasilnya sama persis dan errornya berarti 0. Oke, ada yang mau ditanya nggak? Udah paham kan? Ada yang mau nanya lagi? Kalau udah jelas, ya itu tadi. Kali aja yang kayak gini keluar ya. Untuk integral gue udah ngebahas semua sih. Tadi trapezoid, dan juga perlakuan sama sepertiga. Sebenarnya kalian tinggal ngapalin rumus saja. Dan implementasinya, di antara yang paling simpel banget kayak di diktat. Diktat karena segmennya sama ya. Cuma 6 segmen. Uh, cuma 6 segmen dengan jarak yang sama. Terus unequal segmen juga tadi udah gue bahas. Sorry, tadi salah ngitung, bukan? Ya salah ngitung dari nggak nge-input yang awalnya, jadi nggak bisa sampai akhir karena kalau gue ulang lagi makan waktu banget. Oke, terus unequal udah, dan ini multiple integral juga udah gue bahas ya, sampai triple integral. Kalau 4 integral ya tadi berarti misalnya ada K di sini, ini sama dengan K0, ini juga K0, misalnya ini hasilnya ntar yang bakal dipakai di Simpson di sepertiga pas saat integralin terhadap K ya. Jadi ntar bakal ada misal K1 dengan Z min 2, Z0, dan Z2 gitu. Dan K2 Z min 2, Z0, Z2. Caranya sama juga. Yang penting kalian paham sih cara bikin tabelnya nih. Oke, ada yang ditanya lagi nggak? Kalau udah nggak, kalau nggak ada, lapar soalnya. Oke, kalau udah nggak ada, mungkin segitu aja dari gua. Materi integral udah gua bahas semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua oper ke Devin ya. Cek suara gue masuk gak? Halo? Masuk Bang. Oke. Coba ntar share screen dulu ya. Nah ini gue bakal ngebahas tentang yang derivatif ya. Tadi kan integral, sekarang kita masuk ke derivatif. Nah kalau derivatif gue nggak bahas semua banget, paling yang inti-intinya aja, yang biasa sering dipakai. Udah kelihatan belum share-nya? Udah Bang. Udah, oke. Nah, oke. Gue mulai intro dulu ya. Paling nge-review aja. Jadi kalau misalnya derivatif itu ada derivatif 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi, dan seterusnya gitu. Tapi di sini gue ngebahas 1 dimensi aja karena konsepnya sama aja gitu. Jadi kalau misalnya derivatif itu intinya lu punya 2 data. Kan definisinya begini ya. Definisinya ini.
Tapi intinya sebenarnya lu punya 2 data, uh, let's say mau cari turunan gini, itu sebenarnya cuma 2 data, F2 min F1 dikurangi X2 min X1 kalau dalam kalau dalam ini numerik gitu. Ini numerical. Sedangkan kalau ini analitik gitu. Makanya dia pakai limit gitu. Nah, oke, kalau misalnya derivatif itu dia intinya sebenarnya cuma ada 3 jenis yang biasa sering dipakai. Itu pertama gue bahas dulu forward finite difference. Forward finite difference itu maksudnya jadi misalnya ada data waktu ke 1, 2, 3, terus datanya ya misalnya 2, 4, 6 gitu ya. Nah, ini berarti data yang dipakai itu lu mau cari turunan dia di sini misalnya. Berarti lu pakai data 2 langkah ke depan gitu. Jadi pakainya 2 langkah ke depan. Nah, nanti kalau misalnya pakai 2 langkah ke depan. Itu kalau yang ini ya, yang OH-nya itu 2, H kuadrat. Nah, tapi kalau misalnya mau nyarinya cukup satu aja, satu data itu juga bisa. Jadi dia kalau ini satu data, kalau yang rumus yang bawah ini yang 2 data gitu. Perbedaannya apa? Bedanya paling kalau yang 2 data itu dia lebih akurat aja hasilnya gitu. Karena dia lebih banyak informasi yang dipakai. Nah, ini kalau turunan pertama, kalau turunan kedua, ketiga, dan keempat ya diikutin aja pattern-nya gitu. Jadi emang rumusnya ini udah fix. Kalau yang turunan pertama pakai 2 data kayak gini, turunan pertama pakai 2 data begini, turunan kedua berarti pakai 2 data ya gitu. Ngikutin aja, berarti kalau misalnya lu turunan pertama itu butuh 2 data, berarti kalau 3 data. Kalau turunan kedua berarti butuhnya ini 3 data gitu. Oh, berarti ini, sorry. Ini berarti ini 2 data, ini 3 data gitu. Total ya. Tapi sebenarnya yang lu pakai itu, maksud gua tadi itu mau cari di turunan di sini. Turunan di sini. Itu butuhnya berapa data ke depan, kayak gitu. Namanya juga forward ya. Kalau forward berarti ke depan gitu. Sedangkan jenis lain itu ada lagi backward. Kalau backward ya sama aja kayak tadi. 1, 2, 3 gitu. Tapi lu ke belakang. Jadi misalnya mau cari turunannya di sini. Ini mau cari turunan. Maka lu pakai 2 data atau 1 data sama kayak tadi. Makanya di sini I-1 ya. Tadi kan I+1. Kalau turunan kedua butuhnya ya berarti total 3 data gitu sama kayak tadi. Ya berarti total 2 data, 3 data. Kalau turunan kedua berarti dia butuh 3 data. Yang di bawahnya ya berarti tinggal di runut aja, dia butuh yang berarti total 4 data. Gitu. Nah, terus bedanya kalau ada satu lagi namanya centered finite. Centered finite berarti di tengah ya. Di tengah itu berarti kayak misalnya Kotek datanya kayak Excel gini. kelompok kamu dong. Itu lifetime-nya suka-suka kita kan ya? Sorry, itu boleh Itu kita nyarinya dari mana? Oke, lanjut ya. Nah, jadi kalau misalnya centered itu, jadi kan backward ke belakang. Kalau centered itu misalnya datanya, tapi centered syaratnya datanya harus ganjil ya. Jadi misalnya kayak gini. Samain aja deh. Kayak gini berarti mau cari turunan di sini, maka lu perlu data 1 ke belakang sama 1 ke depan. Gitu. Maka kalau misalnya kayak tadi perlunya 2 data doang. Kalau ini perlunya dia minimal 3 data. Gitu. Kalau yang pakai yang lebih akurat itu berarti dia di sini 5 data. Ya tinggal di runut aja kalau misalnya 5 data berarti lu mau cari yang di sini ya butuhnya 1, 2 ke belakang, ke depan dia juga 2 gitu. Turunan kedua juga ya berarti sama aja. Ini kalau yang ini dia sorry. Bentar. Ini butuhnya 2 data aja. Tapi 2 datanya cuman
dilihat di sini I+1 sama I-1 gitu. Jadi pakainya data sebelum dan data setelah gitu. Data dia nggak dipakai. Sedangkan kalau turunan kedua ya berarti data dia dipakai. Berarti di sini 3 data. Gitu. Kayak gitu. Nah, ini kalau misalnya nanti di ujian kalau nggak boleh pakai cheat sheet harusnya ini dikasih sih gitu kayak list rumusnya gitu. Soalnya nggak mungkin dihafalin juga sih ini satu-satu. Ya banyak juga. Nah, satu hal yang penting lagi itu ada namanya Richardson extrapolation. Itu sebenarnya apa? Ada sama kayak mirip kayak rumus integral yang tadi udah dijelasin kayak Simpson sepertiga, terus Simpson 3/8, tapi ini digunakan buat turunan. Ini mungkin kalau gue jelasin kayak gini agak susah, paling buat contoh soalnya aja nanti biar lebih jelas. Oke, mungkin gue langsung ke contoh soal pertama aja. Nah, jadi di sini gue ngambil soal dari tugasnya Pak Aris tahun lalu ya. Jadi soalnya pertama itu diminta buat mencari turunan menggunakan forward sama backward difference sama central juga gitu. Untuk turunan pertama dari Y sama dengan sin X gitu. Nah, ini buat kita ngecek dulu di titiknya X sama dengan Pi/4 ya. Ini buat kita ngecek dulu biasanya karena ini gampang diturunin berarti kita bikin analitiknya dulu ya. Berarti dy per dx itu ya berarti kan cos X. Nah, ini kalau dia di X sama dengan Pi/4 berarti dia cos Pi/4. Nah, ini hasilnya kurang lebih segini. Tuh ya. Nah, ini kalau secara analitik kayak gini, segini. Nah, kalau numeriknya bagaimana? Nah, numeriknya kita pakai forward dulu deh. Forward difference. Nah, kalau forward difference itu tadi kan pakainya apa tadi rumusnya? Lihat lagi deh. Forward difference itu rumusnya ini ya. Kita pakai yang paling kecil aja deh. Ini berarti F aksen XI itu sama dengan Fxi+1 dikurangi Fxi dibagi sama Xi+1 minus Xi gitu. Nah, kalau sorry bukan. Ini kalau definisinya kayak gini, tapi yang biasa dipakai itu kita pakai H aja. H itu sebenarnya jarak yang mau kita pakai buat estimasi turunannya. Kalau di sini dikasih tahu jaraknya itu H-nya itu sama dengan Pi/12 ya. Pi/12. Nah, berarti yang dipakai di sini itu ini kan berarti F aksen dari Pi/4 ya. Itu berarti kita pakai berarti kita pakai waktu F sorry. Kita pakai tadi kan F-nya kan ini ya. Fx itu kan sin X. Berarti di sini sin dari Pi/4 yang mau kita cari. Terus dia karena data setelahnya, berarti dia ditambah sama jaraknya tadi Pi/12 ya, gitu. Terus di sini ya berarti data aslinya gitu. Atau data sekarang gitu. Nah, terus di sini dibagi sama Pi/12 gitu. Jadi maka ini dapatnya berapa? Itu. Dapatnya tuh 0,607. 0,607.
Nah, terus bentar tuh. Nah, terus diminta buat kita ngitung errornya. Jadi kan tadi udah tahu nih true value sekian. Berarti kita diminta buat ngitung errornya, error relatifnya. Persen epsilon t itu berarti absolute dari true dikurangi approx dibagi sama true gitu ya. Kali 100%. Nah, ini berarti gua sekalian gue cek. Ya. Nah, true-nya kan ini 0,707 dikurangi 607 bagi sama sekian. Nah, ini kalau kita hitung itu dapatnya sekitar 14,15%. Nah, masih jauh. Tadi maksudnya gue itu ini kan kalau misalnya kita pakai rumus yang paling simpel nih, cuma kayak gini doang. Tuh. Itu dia bakal dapat error masih sekian. Nah, kalau misalnya kita naikin derajat dari atau level dari rumusnya, rumus aproksimasinya harusnya errornya turun gitu. Nah, ini coba apa namanya? Ini kalau pakai gue kasih tanda aja deh. Ini kalau pakai rumusnya itu OH biasa gitu. Nah, sekarang kalau pakai rumusnya OH kuadrat atau yang derajatnya lebih gede itu gimana? Berarti sama aja kayak tadi. Nah, lihat dulu rumusnya tadi apa? Minus f xi plus 2 plus 4 f xi plus 1 minus 3 f xi. Ini dibagi sama 2h. 2h. Nah, terus berarti f aksen pi per 4 itu berarti di minus sin. Ini kalau i plus 2 berarti tambahnya 2 kali ya. Itu di sini pi per 4 2 kali pi per 12. Tambah 4 kali sin pi per 4 tambah pi per 12 kurangi 3 ya sin pi per 4. Terus dibagi sama 2 kali pi per 12. Ini kalau dihitung dapatnya 0,719. Nah, lebih dekat ya hasilnya dari bandingan tadi. Ini kalau misalnya kita hitung errornya nih. Errornya itu 0,7 sorry. Ya benar nih. 197 dibagi 0,7071. Ini dapatnya itu 1,786%. Nah, jauh lebih kecil ya gitu. Jadi kalau misalnya lo naikin derajatnya atau level dari rumusnya, itu hasil aproksimasinya makin bagus gitu aja. Nah, ini kalau pakai forward difference. Ada yang mau ditanya dulu nggak sampai sini? Kalau ini udah ngerti, harusnya pakai yang lain lebih gampang. Oke, aman ya. Nah, ini kalau pakai forward difference. Nah, kalau misalnya sekarang kita coba pakai backward difference. Konsepnya sebenarnya sama aja. Kalau tadi forward difference itu ke depan, data yang dipakai data ke depan. Kalau backward difference data ke belakang. Itu maksudnya gini, sama aja. Beda rumus saja. Jadi misalnya kalau kita pakai yang OH biasa dulu. OH biasa itu F aksen XI sama dengan FXI minus F XI min 1 bagi sama H.
Nah, ini berarti XI tadi kan sin pi per 4 ya. Sin pi per 4. Terus kalau halo. Halo Bang. Masuk ya? Oke, ntar. Tadi mati internetnya. Tunggu, share lagi. Oke Bang, aman Bang. Oke, kelihatan ya? Oke, lanjut. Tadi sampai XI min 1. Kalau XI min 1 berarti tinggal dikurangin sama H-nya aja. Gitu. Nah, terus dibagi sama H-nya pi per 12. Ini kalau kita hitung, dapatnya itu berapa nih? 0,791 gitu. Nah, ini berarti terus diminta juga persen errornya. Berarti ini tinggal 0,7. Ini dikurangi sama ini dibagi sama 0,701. Kali 100%. Ini dapat berapa? 11,87%. Nah, kalau backward difference kayak gini, dia bedanya sama yang tadi ya cuma kita pakai data ke depan ini. Itu dia ditambah ya gitu. Tambah sama perbedaannya. Kalau kita backward difference ya pakai data apa? Data ke belakang gitu. Itu dia dikurangin aja. Gitu. Kalau pakai yang apa? OH kuadrat itu tinggal sama aja gitu. Konsepnya sama, cuma rumusnya kayak beda deh. Rumusnya agak beda ya. Dia berarti F XI minus 4 F X minus 1 terus tambah sama F XI min 2 dibagi sama 2H. Nah, ya rumusnya agak beda ya sama yang awal tadi. Awal tadi gini ya bentuknya. Gitu. Tapi tetap dia angka depannya tuh kalau ini minus 1, 4, minus 3. Terus ini juga 3, minus 4, 1. Jadi mirip-mirip. Kalau mau ngapalin koefisiennya itu bisa gitu. Gitu. Nah, ini tinggal dihitung nanti hasilnya berapa. Nah, terus ini gue kasih perbedaan kalau pakai centered ya. Centered itu harus agak hati-hati soalnya butuh data depan dan belakang. Nah, jadi kapan kita pakai forward, kapan kita pakai backward sebenarnya tergantung soalnya aja. Kalau misalnya di soal itu kita mau cari data, kita mau cari turunan di data, kalau di sini berarti data pi per 4 ya. Berarti kalau misalnya kebetulan di fungsi itu pi per 4 tuh di ujung kiri gitu. Misalnya ada fungsi kayak gini nih. Ini, terus misalnya pi per 4 di sini gitu. Berarti otomatis ya kita pakainya yang ke depan gitu kan atau yang forward. Tapi kalau misalnya pi per 4 itu di sini, berarti ya lebih baik kita pakai yang backward gitu. Karena kita nggak tahu data ke depan berapa. Sama kayak tadi kalau misalnya pi per 4 di sini,
kita nggak tahu data ke belakang berapa. Makanya kita pakainya forward gitu. Tergantung sama soalnya lagi gitu. Sedangkan kalau centered itu misalnya datanya di sini. Pi per 4 misalnya di sini. Berarti lu mau pakai ke belakang, mau pakai ke depan itu bebas gitu. Tapi yang jadi masalah adalah kalau misalnya lu harus tahu data ke belakang sama data ke depan tuh bakalan berapa gitu. Kalau misalnya nggak tahu, lebih baik jangan. Lebih baik pakai yang entah forward atau backward kayak gitu. Nah, jadi ini gue coba kasih contoh kalau pakai center tuh gimana. Nah, kalau center finite difference itu rumusnya kayak tadi. Oh, tapi di sini nggak ada OH ya, kita langsung OH kuadrat. Karena data yang dipakai itu istilahnya 2 data lah gitu. 2 data selain dari data aslinya atau datanya dia gitu. Jadi kalau misalnya di sini pi per 4 ini, berarti kita pakainya ke belakang sama ke depan gitu. Di sini berarti isinya pi per 4 minus 12 pi per 12, terus di sini pi per 4 plus pi per 12. Dia makanya 2 data beda, makanya langsung OH kuadrat di sini. Di sini berarti fx aksen i atau f aksen dari pi per 4 itu berarti rumusnya sini aja. Rumusnya fxi plus 1 minus fxi minus 1, nggak pakai data dia ya, nggak ada fxi di sini. Dibagi sama 2h. Ini fxi. Nah, berarti ini f aksen pi per 4 sama aja kayak sin pi per 4 plus pi per 12 kurangi sin pi per 4 minus pi per 12. Bagi sama 2h. 2 pi per 12. Nah, ini kalau dihitung, dapatnya 0,699. Jadi kalau kita lihat errornya, sekian dikurangi ini, dibagi sama 0,707 kali 100. Ini dapat errornya itu 1,138%. Nah, langsung kecil ya dia. Gitu. Nah, jadi keuntungan pakai centered itu adalah lo akan mendapatkan hasil yang lebih akurat karena di sini yang paling rendah aja itu dia pakai 2 data gitu. Ada satu ke belakang, satu ke depan. Sedangkan kalau yang kalau yang forward difference, lo pakai yang rumus paling rendah aja, itu errornya masih gede karena cuma pakai 1 data, entah ke belakang atau ke depan gitu. Errornya baru kecil pada saat lo pakai 2 data ke depan atau 2 data ke belakang gitu. Ya gitu sih perbedaannya. Oke. Ada yang mau ditanya dulu nggak sampai sini? Oke, aman ya. Kalau aman, berarti gue lanjut ke soal berikutnya aja. Ini sekarang kalau tadi gue udah tunjukin forward, backward, sama centered difference. Sekarang ini ada soal lagi. Itu kalau pakai Richardson extrapolation itu kayak gimana? Nah, itu akan lebih mudah kalau kita pakai contoh gitu. Nah, jadi Richardson extrapolation kita diminta buat pakai ini untuk estimasi turunan pertama dari Y sama dengan cos X pada saat X itu sama dengan pi per 4. Menggunakan step size. Step size-nya tadi ada 2 ya, H1 sama H2, sekian sama sekian gitu. Nah, habis itu di sini disuruh pakai centered difference, pakai rumusnya yang OH kuadrat.
untuk initial estimates. Ini maksudnya gini. Nah, jadi kalau kayak biasa kita pakai analitik dulu ya. Karena ini fungsinya mudah ya. Nah, kalau pakai analitik itu dy per dx berarti cos itu minus sin. Kalau x sama dengan pi per 4 berarti dia hasilnya minus 0,7071 gitu. Nah, terus yang perlu dilakukan di sini adalah langkah pertama kita cari dulu istilahnya itu kayak difference atau derivatif pada saat pakai step size H1 sama H2. Jadi kayak gini. Ini gua DH1 atau D itu berarti H1 pi per 3. Ini kan kita diminta buat center difference ya. Center difference berarti pakai rumusnya fxi plus 1 dikurangi fxi min 1 dibagi sama 2H1 berarti karena ini H1 ya kita pakai. Gitu. Ini dihitung dulu. Berarti di sini cos pi per 4 ditambah pi per 3 ya, karena H1-nya 3, H1-nya pi per 3. Terus cos pi per 4 minus pi per 3 dibagi sama 2 kali pi per 3. Nah, ini kalau dihitung dapatnya minus 0,5847. Nah, terus langkah kedua adalah pakai yang step size kedua. Gitu. Tadi baru step size pertama ya. Step size kedua itu ini sama juga suruh pakai center ya. Berarti cos pi per 4 tambah pi per 6 dikurangi cos pi per 4 minus pi per 6. Dibagi sama 2 kali pi per 6. Gitu. Jadi kalau kita hitung dapatnya minus 0,6752. Nah, setelah dapat 2 ini yang dilakukan adalah masukkan ke namanya ya rumus recharge extrapolation lah gitu. Nah, rumusnya itu kayak gini. Turunan yang mau kita cari itu, ini gue namain D, itu sama dengan 4/3 dari D H2 dikurangi 1/3 dari D H1. Nah, ini rumusnya kenapa kayak gini, ini udah fix dari, ya kalau misalnya lu cari recharge extrapolation, dia bentukannya begini gitu, untuk nyari turunan. Nyari aproksimasi turunan dia rumusnya kayak gini. Jadi ini tinggal kita masukin aja. Salah. Ini berarti 0,6752 kurangi 1/3 minus 0,5847 dapatnya itu minus 0,705 minus 0,7054 lah gitu. Nah, ini kalau misalnya kita lihat dari errornya itu true value-nya tadi minus 0,7071 dikurangi minus 0,7054 dibagi sama minus 0,7054. Salah. 7071 kali 100%. Ini kalau dihitung dapatnya itu 0,2425%. Kecil ya gitu. Nah, ini kenapa bisa errornya kecil? Karena lu pakai rumusnya yang lebih kompleks lah gitu. Ini pakai 2 step size. Habis itu dari 2 step size itu lu kayak pakai perbandingan tertentu yang namanya perbandingan recharge extrapolation buat dapetin aproksimasi turunan di turunan cos X di X sama dengan pi per 4 tuh berapa gitu. Kayak gitu. Nah, ini kalau recharge extrapolation kayak gini caranya. Ada yang mau ditanya dulu sampai sini?
Bang mau nanya bang, Boleh. buat ini berarti kalau kalau misalkan nggak disuruh nih center, Mm-mm. forward atau backward, kira-kira paling rekomendasi apa ya bang? Maksudnya kayak yang amannya gitu. Paling rekomendasi kalau ngelihat dari misalnya lu rekomendasinya mau cari error paling kecil lah gitu ya. Jadi yang paling akurat gitu. Kalau yang paling akurat sebenarnya pakai uh, ini, pakai yang center difference gitu. Tapi dengan catatan lu tahu data ke belakang sama data ke depan ya. Gitu. Itu aja sih. Tapi kalau misalnya lu nggak tahu data misalnya lu cuma tahu dia lu cuma tahu data awal nih, data awal terus lu tahu data ke depannya berapa, gitu pakainya forward mau nggak mau gitu. Dan pakainya forwardnya yang kalau emang mau errornya kecil ya pakainya yang level yang gue bilangnya level 2 lah gitu. Kayak gitu. Kalau misalnya lu tahu data terakhir doang nih, terus lu tahu data ke belakang berapa ya pakainya backward gitu. Kayak gitu. Oke bang, thank you bang. Oke. Ada yang mau nanya lagi? Atau udah aman? Bang, mau nanya dikit dong, Bang. Boleh nggak, Bang? Boleh. Hmm. Kalau misalkan itu tadi yang di soal hanya ada 3, berarti itu mungkin nggak, Bang, kira-kira? Terus kalau mungkin tuh rumusnya, yang rumus Richard extrapolation-nya jadi berubah juga, Bang. Bentar. Maksudnya yang 3 kenapa tadi? Itu yang hanya tuh kayak ada 3 gitu. Ada H1, H2, sama H3 gitu. Oh, heeh. Itu mungkin nggak, Bang, kira-kira? Dan kalau mungkin itu rumus Richard extrapolation-nya berarti jadi beda, Bang. Atau gimana? Oke. Itu kalau sepanjang yang gua tahu ya, kalau misalnya lu pakai 3 step size, rumusnya jadi beda lagi. Dan dia namanya bukan Richardson extrapolation gitu. Ada lagi gitu namanya. Gue lupa apa gitu. Tapi kalau ciri khas dari Richardson ini, dia memang mengkombinasikan 2 step size untuk dapetin hasil yang lebih akurat kayak gitu. Makanya rumusnya tadi gue bilang ini udah fix dari Richard extrapolation kayak gini gitu. Gitu. Ini H1, H2-nya nggak harus, misalnya H1 ini kan H1 lebih gede daripada H2 ya. Itu nggak wajib ya, jadi bebas sebenarnya. Yang penting dia 2 step size yang beda gitu aja. Nah di buku Oke, Bang. kalau Makasih, 3 Bang. step size nggak ada sih. Gimana tadi? Oke, Bang. Makasih, Bang. Oke. Mana ya? Ada yang mau nanya lagi? Kalau nggak ada ya berarti udah kelar. Ini gue cuma bahas 2 ini aja soalnya tahun lalu juga yang keluar 2 ini aja sih gitu. Kalau apa namanya, ada lagi yang pakai unequaled itu tapi itu jarang keluar sih. Waktu tahun lalu juga nggak dibahas juga gitu. Kayak gitu. Oke, karena udah nggak ada yang mau nanya lagi, nanti ini gue share untuk notes-nya ya. Nanti dari Goji juga nge-share juga. Nah, mungkin sebelum mengakhiri asistensi pada kali ini, jadi sama Panopan itu diminta buat apa ini ya di screenshot buat absensinya. Jadi mungkin kepada Akpro bisa minta tolong, bisa nggak ya? Oh iya, boleh Bang, di screenshot partisipannya. Screenshot on cam gitu, Oh, bisa nggak ya? boleh Bang. Tuh. Boleh teman-teman, boleh yang kelasnya Nopan, boleh on cam dulu. Terus yang kelas Arif juga boleh, kalau mau nemenin. Yang penting isi formnya aja ya, isi form itu buat datanya aja, ini buat bukti buat ini aja sih. Bentar ya, Gitu. bentar ya Bang ya, sambil nunggu yang lain Oke. on cam juga. Oke.
Kita tunggu sampai 11.36 ya. Ditunggu ya teman-teman ya yang mau on cam. Oke, karena udah 11.37, izin SS ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Mungkin slide berikutnya. 1, 2, 3. Bentar ya. Oke, udah bisa off cam. Ada yang mau di-remind lagi nggak dari Bang Gozi sama Bang Devin? Izin ngingetin untuk asistensi terakhir buat kelas reguler 01 itu gue bakal ngadainnya Sabtu besok ya. Untuk waktu mungkin ntar bakal gue bilang ke Demian. Terus untuk yang kelas Paris juga kalau mau join join aja ya. Ntar Demian juga buat linknya itu kita bahas materi tadi. Ya, mungkin itu aja kalau dari itu. Ulangi Berarti lagi Bang. nanti tetap lanjut Alvan nggak apa-apa? Van? Bisa ulangi nggak buat kelas Paris gimana tadi? Kalau kelas Paris, kalau mau join aja. Tapi karena kalian nggak wajib ya, jadi ya terserah kalian aja mau ikut atau enggak. Oke. Oke, berhubung asistensi udah kelar, mungkin gue izin bilang makasih buat Bang Gosi sama Bang Devin. Diingatkan lagi teman-teman buat ngisi link asistensi yang dari Akro sama yang dari Bang Gosi, Bang Devin juga buat ke Panovan juga ya. Terus diingatkan juga kalau diktat UAS genap ini bakal ada di link Akro. Terus ada rekaman asistensi nanti bisa dicek di MS Teams kayak biasa. Nanti ada di Linktree juga nanti. Terus terima kasih kepada pemberi materi Bang Gozi dan Bang Devin atas segala waktu dan ilmu yang diberikan. Semoga UAS kita semua bakal lancar dan bisa lulus matkul ini. Untuk menutup sesi kali ini, terima kasih ya Bang ya. Ya sama-sama. Oke. Terima kasih Bang Gozi dan Bang Devin. Oke, izin live ya. Thank you semua. Oke. Makasih ya teman-teman udah join. Bang. Thank you Bang. Thank you Bang. Thank you, Bang.